Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Bagaimana nih keadaan anak-anak? Pada baik kan? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semuanya pada hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsep dasar ekonomi kan ya? Ada yang masih ingat gak nih? Apa itu konsep dasar ekonomi? Ada yang bisa jawab? Ini Bu, membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, terus biaya peluang, prinsip-prinsip ekonomi, lain-lain gitu masih banyak. Betul sekali, Jasmine. Kemarin kita sudah membahas pengertian ilmu ekonomi, biaya peluang, kelangkaan, motif, prinsip, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai teori permintaan dan penawaran. Ada yang sudah tahu permintaan penawaran itu apa? Mungkin pada belum tahu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai masalah tersebut. Sebelum itu, manfaat dari kita mempelajari materi ini yaitu mengkaji alokasi sumber daya sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya itu yaitu dapat mengetahui fungsi permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhinya, maupun terjadinya keseimbangan pasar. Mekanisme pembelajaran kali ini kita masih sama seperti minggu kemarin ya. Jadi Ibu menjelaskan terlebih dahulu, baru teman-teman menanggapi. Oke, Ibu izin share screen dulu ya materinya. Baik, Ibu. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Kita harus mengawali hari dengan senyuman. Asik. Jadi yang kita akan bahas kali ini yaitu yang pertama itu permintaan. Yang kedua itu penawaran, ketiga itu pergerakan dan pergeserannya, dan yang terakhir itu keseimbangan pasar. Oke, kita masuk pada materi yang pertama itu permintaan. Sebenarnya apa sih permintaan itu? Permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, apa dari penjelasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Saya, Ibu, izin bertanya. Oke, Ai, boleh, silakan. Mengapa ya pajak dan subsidi ini memengaruhi pergeseran kurva penawaran? Wah, pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Jadi kenapa nih mempengaruhi? Karena jika pajak naik, akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih banyak. Maksudnya kalau pajak naik, akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produksinya. Akibatnya permintaan konsumen akan turun. Hal itu juga menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Sebaliknya, jika subsidi itu naik, yang diberikan oleh pemerintah, harga jual pun akan jadi lebih rendah kan. Akibatnya perusahaan menawarkan lebih banyak produksinya. Dan hal itu menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan. Kayak gitu. Apakah sudah jelas, Ai? Ya, sudah, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang lain? Ya, bertanya. Oke, boleh. Jadi, kenapa ya barang substitusi dan komplementer itu mempengaruhi pergeseran kurva permintaan? Itu, Ibu.
pertanyaan yang bagus juga ya. Oke, dari sini adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Astriawati, anak-anak? Adakah yang ingin bantu menjawab? Saya Bu izin menjawab karena jika barang substitusi atau barang pengganti naik, seperti jika harga padi naik, maka jumlah peternakan padi itu akan berkurang. Nah, terus jumlah permintaan akan jagung itu jadi bertambah. Akibatnya terjadi pergeseran kurva permintaan ke kanan. Lain halnya jika barang komplementer seperti harga gula naik, maka permintaan gula juga akan turun. Nah, terus jumlah permintaan kopi juga akan turun karena kan dia komplementer kan, terus jadi akibatnya itu kurva itu bergeser ke kanan, kurva permintaan yang bergeser ke kanan. Begitu, Bu. Ya, benar sekali jawaban Jasmine ya. Jadi kan tadi barang substitusi itu kan barang pengganti, jadinya kayak halnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Jasmine, padi sama jagung sama-sama karbohidrat kan, jadinya dia saling mempengaruhi. Dan komplementer itu barang pelengkap, seperti kopi sama gula. Ada juga barang pelengkap yang paling sempurna itu seperti sepatu kiri dan sepatu kanan. Oke. Sebelum kita ke diskusi nih, Ibu mau nanya nih, menurut kalian keseimbangan pasar terjadi pada saat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu, izin menjawab. Oke, apa jawabannya? Jadi pada saat kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran. Ya, betul sekali. Ai, kita kasih oplos. Oke, nah pertanyaan selanjutnya itu hal apa yang menyebabkan pergerakan kurva penawaran? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu tahu Bu. Oke, Laras, boleh? Karena perubahan harga bersangkutan. Jika harga jual naik, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut naik, Bu. Ya, betul sekali. Harga yang bersangkutan ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi nih, teman-teman. Jadi kan kita Ibu sudah menjelaskan kemarin bahwa kita akan diskusi mengenai analisis faktor permintaan dan penawaran sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bikin pada pertemuan lalu. Jadi kelompok berapa nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Siapa yang bersedia? Baik Ibu, kelompok 2 ya Ibu. Ya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Nurasana, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor permintaan dan penawaran. Saya di sini presentasi bersama rekan saya yaitu Astriawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari permintaan, yaitu yang pertama, perilaku konsumen. Misalnya ini seperti sekarang, smartphone ini menjadi kebutuhan teknologi yang paling dicari. Nah, akan tetapi beberapa tahun berikutnya, belum tentu smartphone ini menjadi barang tren lagi dan bisa diganti dengan teknologi lain. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Nah, misalnya itu jika roti tawar tidak ada atau mungkin harganya menjadi semakin mahal, maka barang seperti mesis, selai, dan margarin ini akan turun permintaannya. Nah, lalu faktor yang selanjutnya yaitu pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, maka ia akan dapat membeli banyak barang gitu yang diinginkannya. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka ia akan menghemat semua pemakaian barang agar tidak terlalu sering membelinya. Jadi pendapatan dari konsumen ini sangat mempengaruhi permintaan dari barang itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk faktor penawaran akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jadi, jika biaya pembuatan atau produksi sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit, namun dengan harga jual yang lebih mahal, karena tidak mampu bersaing dengan barang yang sejenis dan takut produknya tidak laku terjual. Yang kedua itu ada tujuan perusahaan, di mana perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dengan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dan dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang terakhir itu ada pajak, yaitu ketika pajak yang naik akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Wah, bagus sekali nih pemaparan dari kelompok 2 dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Boleh dipersilakan. Ya Bu, saya dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 2. Sebentar Bu. Mengapa prediksi harga di masa depan mempengaruhi penawaran? Ini pertanyaannya Ibu ulangin ya, kenapa prediksi di masa depan itu mempengaruhi penawaran? Oke, dari kelompok 2 dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Jasmine. Baik, Ibu menjawab, mengapa prediksi harga di masa depan mempengaruhi penawaran? Karena ketika harga jual naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Astriawati atas jawabannya. Semoga Jasmine mengerti karena jawabannya itu sudah mencukupi. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, alangkah baiknya pastikan kita tutup dengan kesimpulan. Nah, siapa nih yang berani memberikan kesimpulan mengenai materi ini? Saya Ibu izin menyimpulkan. Baik, boleh. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan, ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, substitusi dan harga barang lain itu seperti substitusi dan komplementer dan lain-lainnya. Kurvanya itu berbentuk downward sloping. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Faktor yang mempengaruhinya itu ada harga barang yang bersangkutan, biaya produksi, teknologi, dan ada yang lainnya. Sedangkan untuk kurvanya itu berbentuk upward sloping dari kiri bawah ke kanan atas, dan keseimbangan pasar itu terjadi saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Baik, terima kasih. Wah, bagus sekali kesimpulan dari Astriawati. Kita kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom. Ibu akan share, jangan lupa teman-teman untuk mengerjakannya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif. Semoga ilmu yang diterima itu dapat bermanfaat untuk kalian. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai elastisitas. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. kajian hari Terima kasih. ini. Warahmatullahi wabarakatuh.